Oke, dari soal tersebut diketahui bahwa kita tulis dulu ya. Yang diketahui pertama, diketahui biaya awal dari investasi pertama adalah $1.000 dengan pendapatan dengan persamaan yaitu F1 oke, sama dengan 3.000 dikali eksponensial pangkat 0,03 T. Lalu pada investasi kedua diketahui bahwa biaya kedua adalah $4.000 dengan pendapatan F2T adalah $4.000 per tahun dan nilai tersebut adalah konstan. Ini adalah konstan. Nah, diketahui lagi bahwa di sini di kedua investasi tersebut itu memiliki bunga yang sama yaitu 5%. Jadi kita terus dulu bunganya adalah 5% atau 0,05. Dan kita ingin mengetahui berapa sih jumlah hasil akumulasi kedua investasi tersebut dalam waktu 5 tahun. Yaitu waktunya adalah 5 tahun. Nah, dan terakhir diketahui untuk menyelesaikan ini diberikan persamaan pendapatannya itu kita tulis saja PV atau present value, yaitu integral dari 0 sampai T F T pangkat dikali E pangkat min RT. Nah, dari sini kita bisa melakukan mengintegralkan semua nilai-nilai yang telah diketahui. Bisa dilihat di sebelah sini. Kita mungkin sebelah sini ya. Kita tulis ulang persamaannya. Integral dari 0 sampai T F T dikali E pangkat min RT, di mana R adalah bunganya dan T adalah waktu, yaitu 5 tahun. Di sini kita bisa masukkan FT-nya adalah ini dia 3.000 E 0,03 T. Bisa kita tulis lagi dari 0 sampai T-nya dari 5 tahun, jadi kita tulis 5. FT-nya kita tulis 3.000 E pangkat 0,03 T dikali E pangkat min RT, yaitu adalah E pangkat min bunganya adalah 0,05. Kita tulis lagi 0,05 dikali T terus DT dan dikurang dari biaya awal adalah 1.000. 1.000 dari mana? 1.000 dari biaya awal yang ada di sini. Jadi kita ingin menghitung berapa sih pendapatan investasi yang pertama. Lalu dari sini kita bisa menyelesaikan dia di mana adalah pada saat eksponensial dikali eksponensial dengan variabel pangkat yang sama itu bisa ditambahkan atau dijumlahkan. Jadi di sini kita bisa mencoret dan kita bisa menulis ulang adalah 3.000 E pangkat min 0,02 hasil dari penjumlahan dua tersebut DT dikurang 1.000. Oh iya, saya lupa menambahkan integralnya di sini dari 0 sampai 5. Nah, dari persamaan di sini kita bisa mengeluarkan angka 3.000 ini. Kenapa? Karena 3.000 tersebut merupakan nilai yang konstan. Jadi kita keluarkan dari nilai integralnya. Integral dari 0 sampai 5 E pangkat min 0,02 T DT dikurang 1.000. Nah, dari persamaan ini kita langsung bisa mengintegralkannya menjadi kita tulis lagi di sini 3.000 kurung tegak E pangkat min 0,02 T per min 0,02. DT-nya hilang karena dia integral, lalu dikurang 1.000. Nah, integral dari 0 sampai 5 dari 5 tahun tersebut. Lalu kita bisa tulis persamaannya menjadi 3.000. Kita jabarkan lagi dalam kurung E pangkat min 0,02 T per min 0,02
dikurang E pangkat min 0,02 T per min 0,02 dari 0 sampai 5. Lalu kita bisa memasukkan nilai tersebut ke dalam persamaan ini. Jadi kita langsung saja hapus. Ini menjadi dikalikan dengan 5 sebagai batas atas, dan ini dikali menjadi 0 sebagai batas bawahnya. Lalu kita bisa menghapus kurung-kurung ini. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai 3000. Kita bikin kurung besar, lalu di dalamnya kurung kecil. E pangkat 0,02 dikali 5 hasilnya 0,1. Ya, 0,1 per min 0,02 dikurang E pangkat 0,02 dikalikan 0 adalah 0. E dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi kita bisa tulis di sini adalah 1 per min 0,02. Tutup kurung besar. Dari sini kita bisa mengetahui kalau dua penyebut dari bilangan ini adalah sama. Jadi kita bisa menyatukan angka 1 dengan E pangkat min 0,1. Kita bisa tulis ulang di sini. Oh ya, jangan lupa min 1000-nya di sini. Jangan lupa ya, min 1000 itu tetap ada. Lalu kita bisa tulis lagi di sini 3000 dikalikan E pangkat min 0,1 T 0,1 per min 0,02. Kita masukkan angka satunya menjadi sini 1 min 1. Mohon maaf ya kalau tulisannya jelek. Nah, dari persamaan yang kita dapat di sini, kita bisa lanjut lagi. Kita tarik garis dulu. Ya gitu ya. 3000 dikalikan E kurang gede. Pangkat min 0,1 dikurang 1 per min 0,02 dikurang 1000. Dari sini kita bisa mengganti posisinya 1 menjadi depan dan kita menghilangkan minusnya. Tetapi dengan catatan di sini menjadi minus. Kalian masih bingung. Jadi kita langsung tulis saja. 3000 kita majukan satunya 1 menjadi plus. E-nya pindah ke belakang menjadi minus. Lalu di sini tetap pangkat 0,1 per di sini 0,02-nya menjadi plus karena dia dipindah menjadi karena kita memindahkan bilangannya dia jadi plus. Tetap 1000. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikan lagi dengan menentukan nilai ini. E pangkat min 0,1. Jadi kita tulis nilainya di sini setelah kami kalkulasikan itu menjadi kita tulis lagi 3000 1 dikurang 0,9048 per 0,02 dikurang 1000. Dari sini kita bisa menentukan nilainya dari menyelesaikan persamaan yang ini lalu dikalikan dengan ini dan dikurang dengan ini. Berapa hasilnya? Langsung aja kita taruh 3000 dikali 4,76 dikurang 1000. Dari kita mengalihkan dua bilangan tersebut kita dapat mendapatkan nilai yaitu 14.280 dan dikurang 1000. Lalu kita bisa menyelesaikan mendapatkan hasil akhir yaitu 13.280 dolar. Jadi ini adalah hasil dari investasi 5 tahun ke depan dari investasi yang pertama yaitu dengan bunga awal dengan biaya awal 1000 dan menggunakan pendapatan 3000 E pangkat 0,03 T. Dengan persamaan pendapatan kita menggunakan integral dari 0 sampai T dengan fungsi yang dikalikan dengan eksponensial dipangkatkan dengan bunga min bunga dikali waktu. Dan inilah hasil akhir dari investasi pertama. Dan karena sudah didapatkan hasil investasi yang pertama adalah segini, maka kita bisa melanjutkan pada investasi yang kedua. Kita hapus dulu sebentar ya. Oke,
kita tulis lagi persamaannya. Untuk persamaan pendapatan untuk 5 tahun ke depan dalam kurung PV itu kita bisa tulis tadi adalah rumusnya dari 0 sampai T, fungsinya Ft dikalikan dengan eksponensial pangkat min bunga dikalikan waktu, lalu dt. Dari fungsi di atas kita bisa memasukkan nilai-nilai tersebut untuk investasi yang kedua. Di sini fungsi pada investasi kedua adalah 4.000 per tahun konstan. Jadi kita bisa langsung tulis integral dari 0 sampai T 4.000 dikalikan pangkat min bunganya adalah 0,05 T dt dan dikurang dari biaya awalnya yaitu adalah 4.000. Jadi kita di sini kurang 4.000. Nah, sama seperti pertama, nilai 4.000 ini itu adalah konstan. Jadi kita bisa keluarkan dia dari integral. Kita tulis lagi di sini 4.000 integral dari 0 sampai T pangkat min 0,05 T dt dikurang biaya awalnya 4.000. Lalu kita bisa mengintegralkan nilai tersebut menjadi 4.000 dalam kurung pangkat min 0,05 T per min 0,05 dari 0 sampai T dikurang 4.000. Mungkin bukannya habis, kita bisa ya. Dari sini kita bisa memasukkan nilai T-nya di sini adalah 5 tahun. Jadi kita bisa tulis di sini adalah 5 dan kita bisa tulis ulang di sini sama seperti tadi 4.000. Kita buka kurung besar lalu kurung kecil pangkat min 0,05 dikalikan 5 dikurang per min 0,05 lalu kita kurang dengan batas bawahnya yaitu pangkat min 0,05 dikalikan batas bawahnya adalah 0 kalikan 0 per min 0,05. Nah, sama seperti yang sebelumnya, pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi kita bisa tulis ulang, ini menjadi 1. Dan coret, ini menjadi 1. Nah, dan kita bisa lihat di sini, penyebut dari dua bilangan tersebut itu sama. Jadi kita bisa gabung kedua pecahan tersebut menjadi satu pecahan. Kita tulis lagi di sini, 4.000. Pangkat min 0,05 dikalikan 5 hasilnya 25 ya berarti. Oh enggak, 0,05 dikali 5 berarti 0,025 per min 0,05 dikurang 1 hasil dari sini. Oh ya, jangan lupa dikurang 4.000 nya ya nilai awalnya. Nah, sama seperti sebelumnya kita bisa menukar tempat dari kedua bilangan ini, satu menjadi ke depan dan menjadi ke belakang dengan mengubah nilai plus minusnya. Langsung saja kita lakukan 4.000 1 jadi positif dikurang eksponensialnya jadi negatif dikurang eksponensial min 0,025 per awalnya dia minus menjadi plus 0,05 kurang 4.000. Lalu kita bisa menghitung nilai dari persamaan ini untuk memecahkan persamaan tersebut. Jadi bisa kita balik ke sini. Dari persamaan tersebut kita bisa memecahkan nilai yang ada di sini untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi kita bisa hitung 4.000 dikalikan hasil dari yang sudah kami kalkulasikan itu menjadi 4.424 dikurang biaya awalnya adalah 4.000. Kita kalikan dua bilangan tersebut menjadi 17.696 dikurang 4.000.
dan kita bisa kurangkan menjadi 13.696 dolar. Dan ini adalah hasil dari investasi yang kedua, di mana hasilnya adalah 13.696, dan ini merupakan nilai yang lebih besar daripada biaya persamaan dari investasi yang pertama. Jadi kita bisa menjawab kalau investasi yang kedua itu lebih besar daripada investasi yang pertama, dan itu adalah menjawab soal yang satu pertama. Oke, bagaimana sih cara untuk menjawab pertanyaan soal nomor 3 yang B? Bagaimana caranya agar investasi yang tidak lebih baik melampaui investasi yang lebih baik? Apa saja kemungkinannya? Mari kita cek yang pertama. Seperti kita bisa lihat di sini, itu yang pertama adalah meningkatkan pendapatan investasi pertama, atau mencari cara untuk meningkatkan nilai awal pendapatan, atau laju pertumbuhan eksponensial melalui peningkatan efisiensi, produk, atau ekspansi pasar. Yang kedua, itu kita bisa lihat di sini, yaitu adalah menurunkan biaya awal investasi pertama atau mengurangi biaya awal sebesar berapapun dolar yang bisa kita berikan melalui negosiasi. Terus yang ketiga adalah memperpanjang periode investasi. Jika laju pertumbuhan relatif menguntungkan meskipun pada kondisi saat ini eksponen negatif, memperpanjang periode tidak efektif jika laju pertumbuhan pendapatan investasi pertama bisa ditingkatkan melebihi laju diskonto atau 0,05, atau laju diskonto diturunkan hingga di bawah 0,03. Lalu yang keempat adalah menurunkan laju bunga umum di pasar. Jika ada bunga umum digunakan untuk diskonto bisa diturunkan, ini akan meningkatkan NPV investasi pertama dan kedua. Tetapi dampak relatifnya bisa membuat investasi pertama lebih menarik. Terus yang terakhir itu adalah menemukan kekurangan atau resiko pada investasi yang kedua. Menganalisis lebih dalam investasi kedua untuk menemukan biaya tersembunyi, resiko yang belum diketahui atau diperhitungkan, atau asumsi pendapatan yang terlalu optimis yang dapat menurunkan NPV-nya. Oke, untuk menjawab pertanyaan nomor 3 yang C, bagaimana sih hasil atau perbandingan antara dua investasi pada jangka waktu yang tidak terbatas? Mari kita coba selesaikan lewat sini. Jadi kita definisikan dulu. Tadi rumusnya adalah integral dari 0 dan sampai ta hingga, atau di sini adalah t, dan kita masukkan rumusnya adalah ft, lalu kita masukkan e min 0,05 t dt dikurang biaya awal dengan ft adalah 3000 E 0,03 T. Lalu kita definisikan biaya awalnya adalah BA adalah $1.000, dan kita masukkan untuk apa sih perbedaannya dari penyelesaian nomor 3 yang A. Yang perbedaannya adalah di bagian integralnya. Di sini adalah batasnya adalah dari 0 sampai ta hingga, yang dimana sebelumnya adalah dari 0 sampai 5 tahun. Dan di sini kita ubah menjadi 0 sampai ta hingga. Jadi langsung aja kita masukin untuk penyelesaiannya di sini. Integral dari 0 sampai ta hingga, TFT-nya adalah 3000 E pangkat 0,03 T. Kita masukkan 3000 E pangkat 0,03 T dikali E pangkat 0,05 T dt dikurang $1.000. Nah, lalu kita bisa di sini kita bisa mencoret set 0,03 dikurang 0,05, hasilnya adalah 0,02 T. Dan kita bisa tulis ulang di bawah. Integral dari 0 sampai ta hingga 3000 E pangkat 0,02 T
dt dikurang 1000. Dan untuk mungkin kita geser ke sini lagi, kita definisikan untuk pengintegralnya adalah buka kurung tegak 3000 E 0,02 T per dari 0 sampai antara hingga, oh ini minus, nah minus per min 0,02, 3000 dibagi min 0,02 hasilnya adalah, oh ya belum, hasilnya adalah minus 3000 dibagi 0,02 berarti 3000 dikali 5 dikali 0 berarti 150.000, minus 150.000 min 0,02 T batas atas infinite dan batas bawah 0. Kita definisikan lagi, minus 150.000, kita masukkan angkanya 0,02